Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Gentur Bismono, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Angkatan 34, Eksekutif MBA. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis faktor eksternal PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk, atau yang lebih dikenal sebagai Rumah Sakit Mitra Keluarga. Saya membagi presentasi saya menjadi 4 bagian, yaitu pertama, pendahuluan atau latar belakang. Yang kedua, profil dari perusahaan PT Mitra Keluarga Karya Sehat. Yang ketiga, analisis faktor eksternal yang memberikan peluang, ancaman, dan apa implikasinya terhadap rumah sakit mitra keluarga. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran yang dapat diambil oleh rumah sakit mitra keluarga. Untuk bagian pertama, kita akan mulai dengan pendahuluan atau latar belakang. Latar belakang dari studi ini adalah kesenjangan antara semakin meningkatnya kebutuhan dari pelayanan kesehatan di Indonesia dengan jumlah bed yang tidak mencukupi. Setiap tahunnya, jumlah rumah sakit di Indonesia mengalami pertumbuhan. Dalam studi terakhir dari Kementerian Kesehatan, jumlah rumah sakit di Indonesia tumbuh 73% dalam 8 tahun terakhir. Pertumbuhan jumlah rumah sakit tentu saja diikuti dengan pertumbuhan jumlah bednya. Tapi mengapa kita menghitung jumlah bed? Karena jumlah bed adalah sebuah metode untuk mengukur kecukupan fasilitas medis bagi sekelompok masyarakat di suatu lokasi. Sayangnya, angka kecukupan bed sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. DKI Jakarta contohnya memiliki angka kecukupan bed 2,3 bed per 1000 penduduk. Sementara Nusa Tenggara Barat hanya memiliki rasio 0,7 bed per 1000 penduduk. Jika dinilai secara keseluruhan, Indonesia masih jauh dari ideal, karena hanya memiliki 1 bed per 1000 penduduk, di mana idealnya WHO menyarankan 5 bed per 1000 penduduk. Dari data inilah, pemerintah menilai bahwa swasta dapat berperan penting untuk menyediakan lebih banyak bed bagi warga negara Indonesia. Di bagian kedua, kita akan masuk ke profil PT Mitra Keluarga Karya Sehat. PT Mitra Keluarga Karya Sehat, atau yang akan kita sebut sebagai Rumah Sakit Mitra Keluarga, adalah salah satu hospital chain terbesar di Indonesia, dengan kompetitor utama seperti Siloam, Omni, dan Hermina. PT Mitra Keluarga Karya Sehat atau Rumah Sakit Mitra Keluarga didirikan pada tahun 1989 oleh Dr. Kou Lip Swan di Jatinegara. Rumah sakit ini didirikan sebagai usaha untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional. Rumah sakit Mitra Keluarga menganut nilai-nilai caring, respect, excellence, innovation, dan teamwork. Dalam kinerja operasionalnya hingga akhir tahun 2020, Rumah Sakit Mitra Keluarga telah mengoperasikan 24 unit rumah sakit dengan total kapasitas 2.800 bed yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian Rumah Sakit Mitra Keluarga pada tahun 2019 mencatatkan kinerja finansial yang impresif dengan pendapatan sebesar 3,2 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 761 miliar rupiah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu analisis faktor eksternal dari rumah sakit mitra keluarga. Pada tanggal 5 November 2020, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa negara Indonesia secara resmi memasuki keadaan resesi sebagai akibat dari pandemi coronavirus disease 2019 atau yang kita lebih kenal sebagai COVID-19 selama 2 kuartal berturut-turut. Pada kuartal kedua tahun 2020, Indonesia mencatatkan kontraksi sebesar 5,3%. Dan di kuartal ketiga, Indonesia mencatatkan kontraksi sebesar 3,5%.
Menurut ahli, resesi ini diakibatkan oleh pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diterapkan di seluruh daerah di Indonesia untuk memutus mata rantai penularan infeksi. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh rumah sakit mitra keluarga adalah peningkatan jumlah pasien COVID dan adanya regulasi yang menjamin pembiayaan kasus COVID. Sementara itu, ancamannya adalah penurunan kunjungan pasien non-COVID ke rumah sakit dan penurunan daya beli masyarakat dalam belanja kesehatan di rumah sakit. Implikasinya, rumah sakit harus meningkatkan pelayanan terkait COVID dan meningkatkan efisiensi dari biaya non-COVID di rumah sakit. Untuk lingkungan demografi, pada tahun 2020, Indonesia mengalami suatu keadaan yang disebut sebagai bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada kelompok usia yang bergantung kepadanya. Peluang bagi rumah sakit mitra keluarga adalah peningkatan pasien berusia produktif, serta peningkatan jumlah pasien lansia dengan penyakit kronis dan katastrofik yang dibiayai oleh penduduk produktif tersebut. Ancamannya adalah jumlah penduduk dengan daya tawar tinggi juga semakin banyak, sehingga akan diikuti dengan perilaku hospital dan dokter shopping. Sebagai implikasinya, rumah sakit mitra keluarga harus meningkatkan pelayanan kepada pasien lanjut usia dan menjadikan kepuasan pasien prioritas sasaran mutunya. Dalam lingkungan hukum domestik, rumah sakit di Indonesia mengalami kondisi unik di mana pemerintah telah mengubah peraturan pendirian rumah sakit 3 kali dalam 10 tahun. Regulasi yang ada saat ini memberikan keamanan dari sisi manajemen rumah sakit untuk beroperasi secara luring dan daring. Sayangnya, rumah sakit yang tidak memiliki sumber daya akan terancam oleh perusahaan medis non-rumah sakit. Sebagai implikasi, ya rumah sakit mitra keluarga harus mengadaptasikan strategi sesuai dengan regulasi terbaru yang berlaku, serta memilih untuk membangun sendiri atau bekerja sama dengan pelayanan kesehatan digital untuk menyasar teknologi daring. Sementara itu, dari aspek hukum internasional, rumah sakit memiliki keunggulan kompetitif dari regulasi yang menghambat rumah sakit asing untuk menanamkan investasi di Indonesia. Rumah sakit asing harus menempuh perizinan yang berlapis dari kabupaten atau kota, lalu ke tingkat provinsi, dan sampai ke tangan kementerian. Di sisi lain, rumah sakit akan mengalami kesulitan untuk melakukan transfer knowledge dari tenaga kesehatan asing ke tenaga kesehatan dalam negeri. Sehingga proses perizinan yang berlaku mengharuskan rumah sakit untuk menseleksi Center of Excellence-nya dengan baik agar dapat diakomodasi dari dalam negeri. Setiap rumah sakit mendapatkan pengawasan yang berlapis dari tingkat kabupaten kota sampai ke Kementerian Kesehatan. Tujuan dari pengawasan yang berlapis ini adalah menjamin rumah sakit dapat beroperasi secara baik dan memberikan rasa aman bagi pasien yang berobat. Di beberapa daerah, rumah sakit swasta bahkan wajib mengikuti arahan Dinkes yang seringkali bertolak belakang dengan regulasi pemerintah pusat. Sebagai implikasinya, rumah sakit swasta memang dapat bekerja dengan aman jika mengikuti arahan Dinkes. Walaupun hal ini juga diimbangi dengan kontradiksi aturan-aturan yang berlaku yang dapat memberikan dampak bagi pasien di lapangan. Dalam lingkungan politik, undang-undang mengenai otonomi daerah adalah salah satu pilar dari perbedaan kebijakan kesehatan di setiap daerah. Pilar lainnya adalah perspektif umum dari pemerintah daerah yang menggeneralisir isu kesehatan sebagai isu superficial dan sebagai pelengkap saja. Karena rumah sakit bukanlah isu utama dalam politik daerah, maka rumah sakit harus menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan dan keinginan dari stakeholders di daerah masing-masing. Karena jika tidak mampu menjalin hubungan yang baik, rumah sakit akan mengalami kesulitan dalam banyak sektor di daerahnya.
Budaya kesehatan di Indonesia memiliki 4 variabel: faktor keturunan, perilaku individu terhadap budaya sehat maupun budaya sakitnya, kemudian akses ke layanan kesehatan, dan lingkungan di sekitar individu tersebut. Masyarakat yang memiliki variabel positif pada faktor internal dan eksternal ini akan menganggap kunjungan ke rumah sakit sebagai sebuah kebutuhan. Hal ini akan meningkatkan kesehatannya secara umum, dan siklus ini akan berlanjut memberikan dampak positif baik bagi pasien maupun rumah sakit. Sayangnya, jika bagi masyarakat yang memiliki budaya yang negatif untuk keempat variabel tersebut, kunjungan kunjungan ke rumah sakit akan menjadi hal yang dihindari dan berakibat buruk juga baik pasien maupun bagi rumah sakitnya. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2009 memberikan kesempatan bagi penyedia layanan kesehatan daring untuk memberikan layanan kesehatan baik secara konsultasi, membeli obat, memperoleh informasi, dan menggunakan asuransi kesehatan secara paperless. Oleh karena itu, jika rumah sakit tidak memanfaatkan peluang yang ada dengan mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki untuk membangun sendiri aplikasi kesehatannya, atau bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan digital yang sudah ada, rumah sakit akan terdisrupsi oleh layanan kesehatan digital ini dan ditinggalkan oleh pasien mereka yang loyal. Semua rumah sakit adalah industri yang memproduksi berbagai macam hasil sampingan berupa limbah, baik limbah domestik, cair, maupun limbah medis. Limbah yang tidak terolah dengan baik akan berisiko bagi masyarakat di sekitar rumah sakit dan tenaga kesehatannya sendiri. Oleh karena itu, rumah sakit harus mengawasi dan mengevaluasi proses pengolahan limbahnya dengan ketat, serta mengolah limbahnya dengan baik, baik secara mandiri ataupun melalui jasa pihak ketiga, untuk menjaga sustainability lingkungan alamnya yang dampaknya akan dirasakan oleh nakesnya sendiri ataupun penduduk di sekitar rumah sakit tersebut. Akhirnya kita sampai di bagian terakhir, kesimpulan dan saran. Dari studi aspek lingkungan eksternal yang kita bahas di atas, Rumah Sakit Mitra Keluarga dapat mengambil kesimpulan berupa: 1. Pandemi COVID memberikan ancaman dan peluang yang sama besar pada aspek ekonomi dan teknologi. Aspek demografi, hukum domestik Indonesia, pemerintahan, politik, dan sosial budaya memberikan peluang dan ancaman yang cenderung bersifat lokal atau kedaerahan ketimbang bersifat nasional. Sementara aspek lingkungan alam adalah isu yang sensitif bagi industri rumah sakit karena kegagalan dalam pengolahannya akan berdampak bagi kualitas hidup nakes dan masyarakat di sekitar rumah sakit. Aspek hukum internasional cenderung berhubungan dengan ketenagakerjaan dan penanaman investasi asing yang tidak berdampak secara spesifik bagi aktivitas bisnis dan rumah sakit di dalam skala nasional. Dan sebagai take home message-nya, Rumah Sakit Mitra Keluarga dapat mengambil saran: 1. Pemetaan yang rinci, terprioritaskan dan terstruktur dari peluang, ancaman, dan implikasi 9 faktor eksternal akan memberikan keunggulan kompetitif bagi rumah sakit mitra keluarga. Beberapa faktor eksternal dapat dimanfaatkan peluangnya dalam satu aktivitas, seperti pada aspek ekonomi dan teknologi dengan mengembangkan aktivitas layanan kesehatan berbasiskan digital, baik dengan bekerja sama dengan perusahaan digital maupun menciptakannya sendiri. Terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.